Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvie Al-Ghazali, NIM 200600057. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan resume yang telah saya buat pada pertemuan 7 ini. Pada kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang berjudul Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi Rostow. Baiklah, marilah kita masuk ke pembahasan atau resume yang telah saya buat. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow. Walt Whitman Rostow adalah seorang ahli ekonomi dan politikus. Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi dikembangkan oleh Rostow pada pertengahan 1950-an. Yang kemudian disebarluaskan melalui bukunya yang diterbitkan pada tahun 1960 yang berjudul The State of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto. Rostow membagi proses pembangunan dalam 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Tahap tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. Yang kedua, struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang. Ketiga, kebijaksanaan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah tersebut. Menurut Rostow, masyarakat tradisional adalah masyarakat yang sektornya berkembang di dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton. Newton dipakai oleh Rostow sebagai simbol mulainya masyarakat berpikir bahwa dunia luar tunduk pada beberapa hukum yang dapat diketahui dan bisa secara sistematis diselenggarakan secara produktif. Pernyataan Rostow mengenai masyarakat pra-Newton mengandung arti bahwa suatu masyarakat yang masih menggunakan cara-cara produksi yang relatif primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berdasarkan pada pemikiran yang bukan rasional, tetapi oleh kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun. Tahap yang kedua yaitu tahap prasyarat lepas landas. Pada tahap ini dibedakan menjadi 2 ciri, yaitu tahap yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika, yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Dan kedua, tahap yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru atau World Free, yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai suatu masa transisi atau istilah yang dipakai dalam bukunya, yaitu masa lalu adalah periode ketika prasyarat untuk tinggal landas berkembang. Tahap ketiga yaitu tahap lepas landas. Ciri-ciri dari tahap lepas landas yaitu: pertama, berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk
nasional neto. Kedua, terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan segala gejolak-gejolak untuk membuat peluasan sektor modern dan potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi. Tahap yang keempat, maksud saya lanjutan tahap ketiga. Dalam tahap lepas landas, pertumbuhan merupakan peristiwa yang selalu berlaku. Rostow berpendapat bahwa akan ada segolongan pemegang kekuasaan politik yang memperhatikan modernisasi ekonomi sebagai urusan politik berderajat tinggi yang sungguh-sungguh. Tahap selanjutnya, tahap keempat, yaitu tahap menuju kematangan. Tahap ini diartikan Rostow sebagai masa di mana perhatian masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alamnya. Dalam tahap ini, sektor-sektor ekonomi berkembang lebih lanjut. Sektor-sektor penting yang baru akan muncul untuk mengganti sektor-sektor penting yang lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor penting pada tahap menuju kematangan coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang berlaku, dan bentuk pemerintah. Menurut Rostow, kira-kira 60 tahun setelah lepas landas umumnya akan tercapai apa yang disebut sebagai sedang atau kematangan. Perekonomian yang selamat lepas landas kepada bidang industri dan teknologi yang sempit sekarang telah ada peluasan bidangnya yang semakin rumit. Dalam hal ini, Rostow mencontohkan terjadinya perpindahan titik pusat dari batubara, besi, dan industri-industri berat dari taraf kereta api ke alat-alat mesin, kimia, dan listrik. Tahap yang terakhir, tahap konsumsi tinggi. Pada tahap konsumsi tinggi ini, pendapatan real per kapita meningkat sampai pada suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Memperbesar keluasan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain, menciptakan suatu welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif dan meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.